Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Guretkedi. Saya mahasiswi STIPAS Santo Sirilus Ruteng, semester 4 dari ruangan 1. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang korupsi dalam perspektif Gereja Katolik. Yang pertama itu, kita harus mengenal dengan apa itu korupsi. Korupsi adalah tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan publik atau posisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan pribadi secara ilegal atau secara tidak sah. Korupsi dapat melibatkan berbagai bentuk, termasuk suap, penggelapan dana negara, pemerasan, nepotisme, kolusi, dan penyuapan. Tindakan korupsi ini merugikan masyarakat secara umum karena menyerah pada ketidakadilan, penghamburan sumber daya, pembengkakan biaya proyek, ketidaksetaraan, dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah atau lembaga yang terlibat. Korupsi dapat terjadi di berbagai tingkat pemerintahan, termasuk di tingkat nasional, regional, dan lokal, serta melibatkan berbagai aktor seperti pejabat pemerintah, politisi, bisnis, dan individu lain yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. Korupsi juga mempengaruhi berbagai sektor seperti pemerintahan, bisnis, pendidikan, kesehatan, peradilan, dan lainnya. Organisasi internasional, pemerintah, dan masyarakat sipil di seluruh dunia berusaha untuk melawan korupsi dengan mengembangkan kerangka hukum yang ketat, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas, mendorong partisipasi aktif masyarakat, serta menggalakkan budaya integritas dan etika di semua sektor. Upaya bertunjuk untuk mengurangi dampak korupsi, memulihkan kepercayaan publik, dan membangun pemerintah yang bersih dan efektif. Yang kedua itu, faktor-faktor terjadinya korupsi. Korupsi yang pertama itu, budaya korupsi. Jika korupsi telah menjadi budaya yang diterima di suatu negara atau masyarakat, maka akan sulit untuk mengurangi praktik korupsi. Budaya yang menerima suap, nepotisme, atau penerimaan uang untuk menghindari hukum dapat memperkuat dan mempertahankan praktik korupsi. Yang kedua, kurangnya transparansi dalam kebijakan dan proses pengembalian keputusan. Ketika proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan tidak transparan, maka dapat meningkatkan risiko korupsi. Keputusan yang diambil secara tertutup dan tanpa partisipasi publik dapat menjadi sumber penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga, ketidakadilan sosial dan ekonomi. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi dapat menciptakan ketidakadilan dan distribusi sumber daya akan kesempatan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan frustrasi di kalangan masyarakat yang pada gilirannya dapat memicu praktik korupsi sebagai cara untuk memperoleh keuntungan yang seharusnya mereka peroleh secara adil. Yang keempat, kurangnya pendidikan dan kesadaran anti korupsi. Kurangnya pendidikan dan kesadaran akan dampak negatif korupsi dapat membuat masyarakat lebih rentan terhadap praktik korupsi. Pendidikan yang mempromosikan nilai-nilai etika, transparansi, dan akuntabilitas dapat membantu dalam memerangi korupsi dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Yang bagian ketiga itu, pandangan Gereja Katolik mengenai korupsi. Dalam hal ini, Gereja Katolik juga melawan arus korupsi yang semakin menyebar di bumi Indonesia ataupun di luar Indonesia, yaitu mencakup di seluruh dunia. Yang Gereja Katolik memiliki pandangan yang tegas tentang korupsi dan menganggapnya sebagai dosa serius yang merugikan masyarakat dan melanggar prinsip-prinsip moral gereja. Mengajarkan bahwa
korupsi adalah perbuatan yang melanggar keadilan, kejujuran, dan solidaritas sosial, serta menghancurkan kepercayaan yang diperlukan untuk membangun masyarakat yang adil. Dalam ajaran sosial Katolik, gereja menekankan pentingnya keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan solidaritas dengan yang miskin dan tertindas. Korupsi bertentangan dengan prinsip-prinsip ini karena menciptakan ketidakadilan, menghambat pembangunan yang berkelanjutan, dan memperkaya segelintir orang sementara mengeksploitasi orang lain. Yang berikut, Paus Fransiskus dalam ajaran-ajarannya secara konsisten mengecam korupsi. Dia menggambarkan korupsi sebagai cacing yang memakan perekonomian, yang merugikan kaum miskin dan menciptakan kesenjangan sosial yang lebih besar. Paus Fransiskus juga menekankan bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum dan politik, tetapi juga masalah moral yang memerlukan perubahan sikap dan hati nurani. Gereja Katolik mendorong para umatnya untuk berjuang melawan korupsi dalam semua bentuknya. Hal ini mencakup tidak hanya tindakan langsung seperti menolak, memberi, atau menerima suap, tetapi juga melibatkan pembangunan sistem yang transparan dan bertanggung jawab, serta promosi integritas dan moralitas di semua sektor masyarakat. Gereja juga menyadari bahwa perubahan masyarakat yang berkelanjutan melakukan pendidikan yang kuat dan kesadaran moral yang tinggi. Oleh karena itu, gereja berperan dalam memberikan pendidikan moral kepada umatnya, mengajarkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan pengabdian kepada sesama. Dalam rangka melawan korupsi, gereja juga mendukung upaya pemerintah, lembaga internasional, dan organisasi masyarakat sipil dalam memerangi korupsi dan membangun masyarakat yang adil. Gereja Katolik berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan korupsi dan menyediakan bantuan bagi mereka yang menjadi korban korupsi. Yang berikut, dalam kesimpulannya, Gereja Katolik dengan tegas mengutuk korupsi sebagai dosa serius yang melanggar prinsip-prinsip moral dan merugikan masyarakat. Gereja mendorong para umatnya untuk berperan aktif dalam memerangi korupsi dan membangun masyarakat yang adil, serta menawarkan bimbingan moral dan dukungan bagi mereka yang terlibat dalam upaya tersebut. Yang keempat, cara untuk mengatasi korupsi. Cara untuk mengatasi korupsi adalah tantangan yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari tindakan pencegahan hingga penegakan hukum yang efektif. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi korupsi. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dan lembaga publik harus menekankan transparansi dan segala aspek termasuk anggaran, keputusan, kebijakan, dan proses pengadaan barang dan jasa. Semakin transparan suatu sistem, semakin sedikit peluang bagi korupsi untuk berkembang. Selain itu, akuntabilitas juga penting, yaitu memastikan bahwa para pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan mereka dan ada mekanisme pengawasan yang kuat. Yang kedua, penguatan lembaga anti korupsi. Membangun lembaga anti korupsi yang independen dan kuat adalah langkah pemerintah. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harus memiliki kekuatan hukum yang memadai, sumber daya yang memadai, dan kemandirian dalam menjalankan tugas mereka. Pemerintah juga harus memberikan dukungan penuh dan menjaga independensi lembaga tersebut. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran publik. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang budaya dan dampak korupsi
dapat membantu mengubah sikap dan perilaku masyarakat. Program pendidikan anti korupsi dapat diperkenalkan di sekolah-sekolah dan melibatkan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk menyebarkan informasi dan melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Yang keempat, reformasi sistem hukum. Sistem hukum harus diperkuat untuk menangani tindak korupsi. Hal ini termasuk penegakan hukum yang efektif, keadilan yang cepat, dan hukuman yang tegas bagi pelaku korupsi. Selain itu, perlu memperkuat integras dan independensi sistem peradilan. Yang kelima, perlindungan whistleblower, menciptakan lingkungan yang aman bagi whistleblower, yaitu orang yang melaporkan tindak korupsi. Penting undang-undang perlindungan harus diperkenalkan dan diterapkan dengan baik untuk mencegah pembalasan terhadap mereka yang berani melaporkan korupsi. Yang keenam, kolaborasi internasional. Korupsi seringkali melibatkan tindakan lintas batas, oleh karena itu kerjasama internasional dalam pencegahan dan penindakan korupsi sangat penting. Negara-negara harus bekerja sama dalam pertukaran informasi, kerjasama hukum, dan repatriasi aset yang diperoleh secara korup. 7. Memperkuat integritas. Sektor swasta. Korupsi tidak hanya terjadi di sektor publik, tetapi juga di sektor swasta. Penting untuk memperkuat integritas dan mempromosikan praktik bisnis yang etis. Perusahaan harus menerapkan kebijakan anti korupsi, menjalankan audit internal, dan melibatkan diri dalam inisiatif. Jadi baik, itu saja pemaparan materi yang berkaitan dengan korupsi dari saya. Sekian dan terima kasih. Mari bersama-sama kita hapus korupsi.